Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di Sukoharjo. Ini waktu udah menginjak pukul ya 5:30 lah kayak gitu. Selamat datang kembali. Kita akan ngobrol sama Yusuf terkait dengan kebahagiaan di tengah pandemi ini. Kita akan menggunakan perspektif dari Hamka. Hamka ini adalah salah satu tokoh Islam dan tokoh negarawan lah seperti itu. Sebelum masuk ke Hamka, kita bisa nih masuk dulu ke kebahagiaan itu menurut Yusuf apa sih? Iya, jadi kan apalagi di masa-masa wabah ini ya, semua orang itu kan ingin kebahagiaan. Jadi orang kuliah itu biar dapat kerja yang bagus nanti biar dapat uang banyak, ujung-ujungnya biar bahagia. Orang sekolah nyari nilai yang tinggi itu kan ujungnya juga untuk bahagia. Jadi sebenarnya bahagia ini adalah sesuatu yang dicari oleh semua orang. Dari dulu zaman pertama kali Nabi Adam turun ke muka bumi sampai hari ini, ribuan filosof, ribuan cendekia, ribuan intelektual itu selalu membicarakan tentang kebahagiaan. Kita kan tahu ya, secara umum di masyarakat kebahagiaan itu kan terkait dengan tata wanita. Itu kan faktornya eksternal ya, dari luar diri kita sendiri. Hamka ini kan salah satu pencetus gagasan mengenai kebahagiaan itu diciptakan. Bukan kebahagiaan itu bukan salah satu reaksi. Jadi. Iya. Penjelasannya gimana sih itu? Jadi kalau menurut Hamka, kebahagiaan itu kalau kita manusia itu rata-rata tadi menyandarkan kebahagiaan kepada hal yang di luar. Kayak harta, tahta, wanita. Jadi kalau kita punya harta banyak seolah-olah bahagia. Kalau punya tahta, kalau punya wanita yang cantik seolah-olah bahagia. Padahal kalau menurut Hamka, bahagia itu ada di dalam diri kita dan dekat dengan kita. Jadi bahagia itu, sandaran bahagia adalah hati yang menerima, bukan sesuatu yang ada di luar diri kita. Menerima kata kuncinya. Menerima ini kan kalau dalam literatur bahasa agama kayak gitu, atau bahasa Arab itu kan qanaah ya. Betul. Untuk mencapai sebuah qanaah ini gimana? Ya betul. Jadi kata Hamka, saadah ya, bahagia kan kalau kita bicara bahagia berarti bicara saadah, bahasa Arab dari bahagia. Saadah itu adalah didapatkan dengan qanaah. Jadi kalau orang qanaah itu pasti dia saadah, dia bahagia gitu. Nah, cara mencapai qanaah itu ada 4 tahap kalau kata Hamka. Yang pertama iktisad, bersungguh-sungguh nih. Sungguh-sungguh, serius mencari kebahagiaan. Yang kedua adalah yakin. Ya kita harus yakin gitu. Yang ketiga, tahap di atas yakin ini ada iman. Jadi iman itu sebenarnya lebih dari yakin. Betul-betul meyakini sekaligus mengamalkan. Ya. Meyakini dan mengamal. Nah, tahap terakhir nanti mencapai pada tahap kesempurnaan qanaah tadi. Penerimaan. Jadi bagaimana kemudian kita, ya kan gini, ada orang miskin yang bahagia nih. Ya. Banyak ya. Orang-orang desa, orang-orang kampung itu kan ya menerima. Kalau bahasa Jawanya itu narimo ing pandum, menerima apa yang ada, apa yang didapatkan. Tapi ada juga banyak juga orang-orang kota yang notabene-nya gajinya lebih besar, lebih kaya, naiknya mobil mewah, tapi ternyata nggak bahagia. Hidupnya susah, dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar bank dan lain sebagainya. Nah, itu tahap-tahap mencapai qanaah. Nah, jadi bukan masalah hartanya, tapi harta itu merupakan apa ya? Sebuah wasilah, dan itu bisa kita sikapi dengan itu menerima atau malah menjadikan itu sebuah ketidaksyukuran gitu kan. Jadi kalau boleh secara kesimpulan, jadi sederhananya kita itu harus menerima segala apa yang kita dapatkan. Kita kan lagi diuji dengan adanya corona ini, jadi mungkin kita nggak bisa keluar dan sebagainya. Manusia kan diberi pembeda antara manusia dengan hewan. Manusia itu kan memiliki akal. Akal ini kadang dipakai manusia untuk merasional, kadang karena rasionalitas kita nggak bersyukur nih. Nah, gimana? Jadi memang akal ini kan barang yang sangat mewah ya. Iya. Barang yang sangat mewah, yang sangat mahal. Nah, kadang orang-orang justru karena saking rasionalnya itu justru tidak menemukan Tuhan dan lain sebagainya, yang nanti jadinya menjadi blunder untuk manusia itu sendiri. Nah, kalau kata Hamka memang akal ini memiliki peran yang penting. Hamka bilang bahwa
salah satu cara mencapai kebahagiaan adalah dengan membersihkan akal. Jadi akal ini harus bersih, harus jernih, harus di samping itu dia juga harus tunduk pada wahyu. Artinya kalau memang akal ini nggak mampu, ya dia harus tunduk pada otoritas wahyu. Misalkan begini, ada satu analogi yang cukup baik. Timbangan emas itu akan baik jika digunakan untuk menimbang emas. Tapi dia nggak bisa digunakan untuk menimbang bumi. Benar. Atau menimbang rumah, kan nggak bisa. Nah, akal ini harus ditempatkan pada porsinya masing-masing. Nah, kesempurnaan akal inilah nanti yang ketika akal ini sudah sempurna, dia akan mencapai tahap ma'rifatullah. Jadi ma'rifat akan Allah, dia akan mampu melihat bahwa segala sesuatu ini ada hikmahnya, termasuk corona ini. Kan banyak sekali hikmah dari dibalik corona ini. Ya, terlepas dari kerugian-kerugian yang ada ya. Iya, benar. Corona dan pandemi ini kita harus menyikapi dengan akal yang sehat pula kayak gitu. Jadi corona ini mau disikapi sebagai musibah ataupun sebagai sebuah berkah itu tergantung dari akal teman-teman menerjemahkan dari situasi ini. Oke, terima kasih Yusuf atas waktunya. Mungkin kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.